Hello Goers, welcome back to YouTube channel Hyundai Goa. Kali ini kita ada di Hyundai Goa Podcast. No, I'm not a writer. Okay. Ya, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana sih kehidupan sales, ya kan? Di sini ada sales senior kita. Silakan perkenalkan Mas Gary. Halo Goers, nama gue Gary. Ya saat ini masih ada di Hyundai Goa. Aman-aman aja sih sampai saat ini. Aman-aman aja sih ya. Oke, Hyundai Goa mana kalau boleh tahu? Saat ini saya masih di Hyundai Goa Pramuka. Ya bisa dibilang orang lama yang masih standby di sini. Oke, Mas Gary, mungkin udah lama ya di Hyundai Goa Pramuka ini ya. Kalau Ya. boleh tahu gimana sih kabarnya sekarang Mas Gary? Sehat kah atau kayak gimana? Ya untuk kabar saya sendiri sih masih sehat dan masih semangat ya. Semangat artinya ada tanggung jawab yang masih terus saya jaga semangatnya supaya masih eksis di Hyundai Pramuka. Oke. Terus kalau ngomongin nih dunia sales nih, yang paling dasar, gue pengen tahu sih kenapa sih lo terjun di dunia sales ini? Apa alasannya gitu? Oh, kalau dibilang alasan gua kenapa mau terjun di dunia sales otomotif, ya intinya basicnya sih saya nggak ada pengalaman di dunia otomotif, tapi saya mau men-change aja diri saya kalau bisa nggak sih gua jualan mobil gitu aja. Tantangan lah Ya, tantangan challenge juga buat ya. diri sendiri. Oke sih. Dan itu tuh terjun di dunia sales otomotif tuh udah berapa lama gitu? Kalau di dunia otomotif, kalau dibandingkan dengan sales-sales yang di luar ya, saya sebenarnya termasuk orang yang baru ya. Oke. Karena kalau saya ngobrol dengan teman-teman di brand-brand Di lain ya kan, udah banyak yang kesana udah kesini, sampai ya kan? 11 tahun, Oke. ada yang 15 tahun jadi sales mobil. Tapi kalau saya sendiri baru 3,5 tahun. 3,5 tahun Iya. itu udah mateng juga sih, 3,5 tahun. Ya kan? lumayan lah ya. Udah beberapa brand juga kali ya yang masuk ya. Ya. Tentunya mungkin Mas Gary ini adalah salah satu sales dengan penjualan terbanyak juga teman-teman. Kalau kalian tahu nih, jadi oke juga sih track recordnya. Mungkin banyak testimoni dari customer, ya kan ya? Pasti banyak ya testimoni. Pasti ya, banyak pengalamannya. Pengalamannya banyak banget di dunia penjualan Hyundai ini. secara ya khusus kan? ya. Oke. Terus pastilah banyak ketemu customer yang beragam nih Mas Gary ya. Macam-macam. Macam-macam. Ada kesan yang lucu kah? Atau ada kesan yang menakutkan kah? Atau kayak gimana? Kesan yang mungkin Mas Gary terkenang lah. Ada gak sih menjumpai customer gitu? Kalau kesan-kesan yang lucu ya, jadi karakter customer itu macam-macam. Tapi yang selalu saja bikin saya nggak bisa lupa tuh customer selalu minta dalam hal hitungan ya. Wah, ini Ya, sih. ini repot nih urusan hitungan udah susah. Pasti maunya dengan harga yang murah, cicilan yang murah. Oke. Pasti. Tentunya Mas Gary punya solusi yang Ya. paling tepat untuk Ya, customer kan ya. saya selalu menanamkan dalam diri saya tuh seorang sales itu harus punya keyword Yes. gitu, magic word. Magic word. Ya, jadi ketika ada pertanyaan kita harus kasih jawaban yang bikin customer tidak bertanya lagi. Oke. Ya, kalau dalam hal pengalaman itu banyak customer yang minta hitungannya murah, terus angsurannya murah. Nah itu yang menjadi PR buat sales otomotif sebenarnya. Nah, sebenarnya solusinya tetap ada, tapi Mas Gary selalu memberikan kata-kata terbaik lah ya, Iya, solusi terbaik betul. buat customernya agar tetap
terwakili lah ya. Betul sekali. Nah, Itulah ceritanya, salah satu ceritanya. iya, jadi pengalaman yang nggak bisa dilupain ya, rata-rata customer tuh selalu minta hitungan yang terbaik, Terbaik. yang murah Oke. pastinya. Kalau dari customer Mas Gedi sendiri nih, model customernya kayak gimana sih? Atau mungkin yang misalnya perusahaan kah? Atau langsung ke perorangan kah? Ya, kalau saya sendiri adalah sales retail ya, jadi saya tidak fokus di pemesanan fleet atau perusahaan, tapi saya pernah juga menangani pemesanan-pemesanan lewat perusahaan. Nah, untuk customer retail dengan perusahaan itu emang beda. Oke. Secara hitungan juga sudah pasti Pasti beda. beda. Tapi lebih asikan mana Mas? Kan udah pernah nih Ya. antara perusahaan sama Dibilang retail. asik berarti lebih enak ya. Iya, lebih asik. enak nanganin, lebih enak sebenarnya nanganin retail. Retail. Karena permintaannya nggak terlalu banyak. Iya. Tapi kalau berbicara fleet atau perusahaan, dia kan nggak berbicara 1-2 unit, berbicaranya 5 unit, 10 unit, yang artinya permintaan dari perusahaan tersebut pasti banyak. Oke. Nah itu yang bikin stres. Kalau retail ya, mungkin kita bicara retail, banyak customer di luar sana, customer Mas Giri lah. Kebanyakan tuh mereka beli apa sih di Mas Giri? Kalau retail ya saya sebenarnya yang biasa saya jual itu kereta dan Stargazer. Kereta dan Stargazer lah Ioniq ya. juga Ioniq juga lumayan. lumayan banyak. Terus kalau dari cerita customer customer kereta Stargazer, Ioniq. Nah, penyebabnya apa sih mereka memilih Hyundai gitu? Atau khususnya memilih Hyundai di Mas Giri gitu? Ya, yang pertama sih kesan pertama pertemuannya ya. Ya. Pasti ketika customer bertemu dengan saya, yang pertama saya tanyakan itu kebutuhan si customer dulu. Kebutuhan. Jadi Sebenarnya ini Bapak ini keluarga besar Iya. kah? Atau mau setiap hari Itu setiap dulu. harinya mau kemana kah ya kan? poinnya sih saya selalu menggali dulu kebutuhannya, bukan langsung gali bicara kebutuhan. angka ya. Oke. Terus kalau dari karakter keluarganya nih, Stargazer tuh biasanya tuh yang make itu keluarga muda kah atau orang yang udah berkeluarga udah lama kah? Oh iya ya. Kalau dari Stargazer sendiri biasanya keluarga besar ya. Keluarga besar. Keluarga besar, dan yang pasti customer secara mayoritas customer Hyundai itu dia bukan rata-rata bukan mobil pertama. Oke. Artinya dia sudah pernah Ke brand lain. ke brand lain Atau mobil Hyundai lain. Artinya dia sudah pernah mengalami bagaimana proses pembelian mobil gitu. Dan ini mungkin penemuan mereka menetapkan hati dia Iya, dari brand lain betul. ke brand kita itu jadi banyak lah ya. Jadi Iya. ini bukanlah mobil pertama mereka. Selain itu ada juga perbandingan antara fitur brand lain dengan brand Oke Hyundai. sih, itu sih yang banyak itu banget udah pasti sih. ya. Di media sosial kita lah ya, itu banyak sudah banget pasti. sih yang bercerita tentang fitur lah ya. Ya, dan saya selalu membranding diri saya adalah Hyundai dan saya menguasai tentang fitur. Selain fitur Hyundai yang saya jual, saya juga berusaha untuk mempelajari fitur-fitur yang ada di luar brand-brand lain gitu. Buat Jadi menjadi komparasi. Ya, komparasi lah ya. Ya. Oke sih. Mungkin nih hal yang paling disukai selama menjadi sales itu apa? Waduh, bicara yang disukai ya. Iya. Semua sales mungkin jawabannya sama ya. Disukai itu ketika dapat refund ya. Money, Udah money. pasti duit yang udah pasti duit. Ya, pasti. Udah pasti duit. Yang disukai semua sales otomotif udah pasti duit. Oke. Refund yang besar itu sangat luar biasa lah. Senangnya luar biasa. Itu hal yang paling disukai. Oke. Kalau di luar duit nih, mungkin dapat sales yang gimana kah? Dapat customer yang gimana kah? Ya, selain duit, yang kita para sales otomotif itu biasanya
seneng kalau ketemu customer yang menyerahkan semuanya kepada salesnya. Artinya mempercayakan. Ya, artinya dalam hal hitungan, yaudah kamu aja yang ngurus. Nah itu sangat menyenangkan banget. Nggak terlalu banyak nuntut A, nuntut B. Ya itu buat sales itu luar biasa. Pastinya teman-teman sales bakal ngasih yang terbaik lah. Pasti. Bukan memberatkan. Tapi yang terbaik ya pasti. Ya. Dan komunikasi itu kan pasti ada ya. Dan pastinya selain memberikan hitungan dan lain-lain, Mas Giri koneksinya gini dong. Ya, luas betul. Banget dong. Yang saya jaga ya, biasanya saya jaga nggak cuma setelah dia beli saya putus hubungan, enggak. Selalu saya jaga, saya maintain komunikasi dengan customer. Dalam hal misalkan mengingatkan untuk servis pertama, servis berikutnya, terus menanyakan kabar. Benefitnya buat saya itu ya saya dapat referensi pastinya ya kan. Yang intinya yang mau saya ambil di situ. Saya harus dapat referensi dari customer ini. Tadi kan udah yang yang manis lah ya. Kali ini kesan yang pahit nih. Kesan yang paling gak enak ya? Ya, yang gak enak apa nih yang pernah terjadi nih di Mas Giri? Ya, kesan yang paling gak enak itu sebenarnya banyak juga ya yang saya alami. Jadi saya pernah dimaki-maki, pernah dimarah-marahin, dibilang sales penipu. ya sebenarnya itu cuma permasalahan cuma karena komunikasi aja. Ada customer yang minta buru-buru cepet. Nah, pengalaman saya sih misalkan ya, ada customer yang hari ini dia SPK, tapi besok dia minta dikirimin mobil, kan itu hal yang sangat sulit ya. Jadi kayak kita beli roti di warung. Nah mereka customer itu kurang paham tentang hal pembelian mobil. Semua ada mekanismenya jadi ada prosedural, administrasi di dalam unitnya juga ada proses namanya PDI. Kita tuh harus cuci dulu loh teman-teman. Goers ya kan, kita harus cuci mobilnya dulu sampai bersih, dipoles dulu, berproses, divakum, tes unit, kirim harus hati-hati ya kan, cara kayak gitu. Banyak customer yang nggak tahu akan proses-proses itu, karena dia merasa dia punya duit, dia mau cepat selesai. Padahal harus ada beberapa proses yang harus dilalui dari dapur ya kan? Itu repot, ketemu customer yang pengen cepet-cepet, kita harus dari nol dulu nih ngejelasin. Padahal dia sudah pernah punya mobil, artinya dia tahu akan proses itu, gitu loh Mas. Itu sih, itu agak pahit ya. Aduh, pahit banget. Cepet-cepetin lah ya. Yang dibilang, kamu sales penipu, terlalu lama, gak enak beli Hyundai ya, macam-macam lah jadinya. Ya. Mungkin nih pertanyaan terakhir nih buat Mas Giri ini. Jadi mungkin pengalaman, nggak pengalaman sih, kesan apa sih dan pesan apa yang mau disampaikan Mas Giri kepada satu customer, kedua calon sales nih, ya kan? Untuk salesnya juga? Iya, untuk salesnya juga. Pertama untuk customer nih. Pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan customer Hyundai atau yang belum punya Hyundai mungkin ya? Ini ada tips atau pesan-kesan dari Mas Giri. Ini menurut pengalaman saya aja ya. Jadi yang harus dipikirkan adalah proses pembelian mobil itu ada mekanisme yang harus dilewati. Nah, customer harus tahu nih, Bapak Ibu di penonton di rumah harus tahu ketika beli mobil itu ada proses, misalkan mau ambil kredit, ada namanya proses leasing, proses survei. Nah, kalau mau beli cash, dia harus melewati juga namanya proses administrasi, lalu ada proses PDI dalam bentuk unitnya. Nah, pesannya untuk Bapak Ibu bro and sis di rumah nih, jadi lebih baik dipikirin dulu gitu, jangan buru-buru ambil keputusan. Artinya semua ada mekanismenya. Jadi jangan, kasihan salesnya, jangan dituntut terus, harus cepat. Sementara yang harus dipikirkan juga kalau misalnya proses kredit itu, apakah BI checking kita baik atau tidak, itu memperlambat juga, karena harus ada proses BI checking. Nah, disitulah terhambat, makanya prosesnya jadi lama. Harus tahu dulu nih, kita BI checkingnya bagus nggak sih? Kalau sudah bagus, pede, masuk, kita pesan mobil gitu. Nah, yang kedua untuk para sales kan? Untuk para sales ya sebenarnya sama aja lah buat teman-teman sales goers yang ada di Goa ya.
Jadi kalau menangani hal-hal seperti itu, tanggapi dengan tenang, dengan kepala dingin aja. Jangan buru-buru. Gak usah buru-buru, gak usah ketakutan. Yang nggak boleh buru-buru tuh customer jangan buru-buru, sales juga jangan Salesnya buru-buru. juga jangan buru-buru ngambil kesimpulan. Sama-sama buru-buru malah balapan lari nanti ya kan. Harus tenang dan terus komunikasi sama atasan-atasan. Jangan menangani masalah diri sendiri. Itu bahaya. Mungkin kita bagikan masalah itu ke atasan kita. Betul. Barangkali ada terobosan, ada solusi yang lebih dingin. Betul. Ya kan? Boleh juga. Karena itu kalau kita berpikir sendiri cuma satu solusi. Kita butuh benar. komunikasi juga dengan atasan supervisor, kacap atau siapapun yang bisa menangani ini gitu. Itu aja sih. Oke sih, mungkin itu goers ya kan, sedikit tips ya kan, mungkin ada sedikit curhatan juga dari tadi Mas Gary. Betul sekali, betul. Ini curhatan yang harus disampaikan. Curhatan ya kan. Ya mungkin itulah proses membeli mobil lah ya. Mungkin ada administrasi yang harus ditempuh di belakang ya kan, nggak bisa cepet-cepet, walaupun sebenarnya dari Hyundai gua tetap pasti memberikan pelayanan yang tercepat ya kan untuk customer. Kita juga nggak mau kali pelayanannya lama-lama ya kan, mobilnya didep-depin di gudang mulu. Jangan. Betul. Kita pengennya juga mobilnya cepet-cepet keluar nih dari gudang nih. Tapi di belakang situ pasti ada proses yang lumayan panjang lah yang harus kita tempuh nih ya kan. Dan komunikasi antara customer dan sales kayak Mas Gary nih jangan sampai terputus gitu. Biar dapat update atau mungkin dapat hitungan yang terbaik. Yang kemarin kayaknya terlalu tinggi, mungkin Mas Gary akan ngasih solusi hitungan yang leasing lain yang mungkin lebih affordable ya kan. Iya betul. Itu sih teman-teman. Jadi semuanya butuh kesabaran, butuh komunikasi yang oke, goers. Jadi bagi goers yang pengen lihat podcast kita selanjutnya, mungkin tulis di kolom komentar apa sih yang mau ditanyain, dan tentunya subscribe channel Hyundai gua sekarang ya. Dan see you di podcast Hyundai gua berikutnya. Dah. See you, dah. No, I'm not a writer. Okay. Yeah, but